Saya hormati Bapak narasumber tingkat nasional, Bapak Dr. Andes Imam Husnuddin MPD. Yang saya hormati Majelis Didasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Binjai yang saat ini diwakili oleh Bapak Haji Abdullah Yus. Yang saya hormati kawan-kawan tim kegiatan pengabdian PKM UNSU, yang saya hormati Bapak Ibu peserta hadirin dalam kegiatan workshop kita hari ini. Berdasarkan dari form pendaftaran sampai tadi detik jam 8.30 tertutup, jumlah peserta lebih kurang sekitar 140 orang. Yaitu pembukaan yang akan diberikan oleh Bapak Dikdasmen Pimpinan Daerah Kota Binjai, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Yus MA. Kepada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pagi ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam rangka menambah pengetahuan kita, terutama sebagai pengabdi-pengabdi murid dan pengabdi-pengabdi masyarakat. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati narasumber Pak Imam, kemudian Ketua Panitia atau Koordinator Pak Rahmat Muslihuddin, dan seluruh peserta yang kami banggakan. Kegiatan penerapan pembelajaran dan penilaian HOTS pada masa pandemi COVID-19 ini memang dirasa sangat penting, karena walaupun apa yang terjadi, kita sebagai seorang pendidik harus tetap berhadapan dengan situasi kondisi apapun. Selanjutnya, mari kita bersama ikuti kegiatan ini sampai selesai. Semoga apa yang dilakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Muslihuddin itu sepertinya kelupaan itu menyebutkan dari Nias, Kepulauan Nias, dan ada tadi disebutkan di chatting itu, di chat ya, tolong ditengok itu Pak Mus. Semoga nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya kegiatan yang direncanakan tingkat Provinsi Sumatera Utara ternyata sudah merambah ke Sulawesi dan sudah merambah sampai ke Pulau Jawa, sehingga jadi ini bisa disebut kegiatannya kegiatan nasional ini Pak Mus. Semoga kegiatan kita ini juga semakin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tata kelola dalam kehidupan beragama, tata kelola dalam berkehidupan berpendidikan di lingkungan pendidikan. Bapak Ibu, nah kita dengan hadirnya COVID ini ternyata menyadari bahwa obat, ketersediaan obat, kemampuan kita membeli obat bukan jaminan untuk hidup sehat selama-lamanya. Bahwa yang lebih bagus itu adalah menjaga kesehatan itu, gitu ya. Menjaga kesehatan itu jauh lebih baik, menerapkan pola hidup yang sehat itu jauh lebih baik, ya kan, daripada kita sekedar menyediakan berbagai macam obat.
Kalau kita lihat yang meninggal karena dikasuskan COVID ini bukan dari kalangan orang-orang susah, tapi ada dari kalangan orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hal menyediakan berbagai macam obat dengan berbagai macam perawatan yang super high class. Tapi ternyata itu kondisinya juga sekarang kalah gitu ya. Jadi mari sama-sama kita menata kehidupan kita untuk mengatur kita lebih baik lagi. Bagaimana dengan tatanan dalam dunia pendidikan? Tatanan dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, kita hari ini sudah harus bersiap diri gitu ya. Bersiap diri untuk melaksanakan pembelajaran yang ideal. Di kita hari ini Bapak Ibu, kita sadari atau tidak, kita sudah masuk di era super smart society, revolusi sosial 5.0, di mana kita tidak bisa lagi mundur ke era zaman 2.0 atau 3.0, tetapi kita sudah berada di situ. Maka pembelajaran ke depan itu yang ideal, termasuk penilaian ke depan itu yang ideal, bukan pembelajaran tatap muka, bukan full tatap muka, itu sudah berlalu itu. Pembelajaran full tatap muka, walaupun kondisi tanpa COVID pun, itu sudah akan diakhiri, sudah akan ditinggalkan. Tapi ke depan, pembelajaran itu yang di masa normal itu adalah blended learning. Terjadinya perpaduan, terjadinya perkawinan gitu ya, terjadinya perkawinan antara berbagai macam model-model belajar gitu ya, terjadinya model-model atau pendekatan belajar. Ke depan itu pembelajaran kita itu adalah tidak full daring, tapi blended learning. Jadi tapi campuran antara daring dengan pembelajaran yang tatap muka atau luring itu ke depan. Maka jadi guru di masa depan itu ya kan, menjadi guru di masa depan termasuk di dalam merancang penilaian di masa depan adalah guru-guru bisa mengadaptasi, yang bisa bersiap diri di era super smart society ini. Kita era super smart society ini aktivitas adalah berdasarkan revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Adalah berubahnya kehidupan manusia, berubahnya aktivitas manusia, berubahnya aktivitas orang. Dari yang sifatnya itu hanya mengandalkan kegiatan secara langsung, tapi sekarang berubah dengan secara tidak langsung. Dengan memanfaatkan apa? Pabrik-pabrik kecerdasan. Apa pabrik-pabrik kecerdasan itu? Itulah bisa smartphone, ada bisa laptop, tab, dan sebagainya. Jadi itu sudah merupakan kebutuhan. Guru masa depan adalah guru yang bisa memanfaatkan revolusi hasil temuan di revolusi industri 4.0. Dan guru masa depan adalah guru yang super smart society. Bapak Ibu, saya kembali ulangi tadi. Menerapkan dan menganalisis grafik fungsi. Ada berapa itu kompetensinya? Ada 2. Yang pertama menerapkan, kata menerapkan itu di KKO berada di mana? Kalau dilihat itu berasal di C3. Di urutan tabel itu di kolom nomor 3, berarti dia C3. Nah, lalu menganalisis itu di bawah analisis C4. Maka dia nanti ada 2 kompetensi. Jadi kalau kurikulum kita bunyinya seperti tadi, menerapkan dan menganalisis fungsi-fungsi, grafik fungsi, berarti targetnya ada 2. Target pertama menerapkan fungsi-fungsi grafik fungsi, yang kedua menganalisis fungsi-fungsi grafik fungsi. Nah, itu dia. Yang kedua adalah memisah. Lalu Bapak Ibu, yang B yang C, memisahkan setiap materi pada KD jika bukan satu kesatuan. Nah, jika kesatuan, memisahkan materi. Contoh ini kan menekan operasi penjumlahan, penjumlahan bilangan eksponen dan logaritma. Kompetensinya 1, materinya 2, 1 eksponen, 1 logaritma. Nah, itu dia. Berarti targetnya 2. Nanti 1 menerapkan operasi jumlahan eksponen, 1 lagi menerapkan penjumlahan
bilangan logaritma, ada 2 itu targetnya. Gitu ya Bapak Ibu, memisah setiap proses pencapaian. Jadi kalau cara mencapainya itu beda, satu mungkin dengan cara studi literatur, satu lagi dengan praktek, atau satu lagi dengan melakukan proyek atau produk. Itu juga dipisah. Lalu menuliskan, ini seperti tadi itu. Kita ambil contoh. Ini Bapak Ibu. KD 32. Bunyinya menghubungkan ciri puberitas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ini kita katakanlah satu kurikulum mata pelajaran IPA, ya kan, mata pelajaran IPA bunyinya KD 32-nya menghubungkan ciri puberitas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ini ada 2 target. Karena apa? Ada 2 materi. Bukan kompetensinya 2, kompetensinya 1, menghubungkan. Tapi materinya berbeda, materinya ada 2. 1, ciri puberitas laki-laki dengan kesehatan reproduksi. 1 lagi, ciri puberitas perempuan dengan kesehatan reproduksi. Jadi 2 targetnya. Maka kalau di sini nanti Bapak Ibu, ini target kurikulum kita, target mata pelajaran KD 32 ini ada 2. 1, menghubungkan ciri puberitas laki-laki dengan kesehatan reproduksi, yang ini tadi, menghubungkan ciri puberitas pada laki-laki dengan kesehatan reproduksi. Lalu target yang kedua, menghubungkan ciri puberitas pada perempuan dengan kesehatan reproduksi. Maka nanti sudah bisa dipastikan untuk KD 32 ini tujuan pembelajarannya ada ikuti, itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah sekedar pancingan buat kita bersama untuk supaya kita terus menyadari diri bahwa profesi guru itu tidak terancam, tetapi individu guru itu terancam. Individu guru yang terancam itu adalah individu guru yang bagaimana? Tentunya individu guru yang tidak super smart society. Makanya dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.